mereka kembali mendengar suara motor itu. Hati-hati aja, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya lagi ada di dekat kita. Halo Sivitas, balik lagi di Hororific, podcast yang nemenin malam Jumat kamu dengan cerita-cerita mistis yang siap bikin kalian mikir 2 kali buat matiin lampu. Pada cerita episode kali ini, kamu lagi ditemenin sama aku, Lian. Dan aku Zikri. Kali ini kita bakal bawain cerita yang dialamin sama teman-teman mahasiswa dari IPB atau Institut Pertanian Bogor yang lagi KKN di Karawang. Siap-siap, karena kisah ini bakalan bikin kalian waspada sama orang yang ada di sekitar kalian. Jadi, cerita ini terjadi waktu kegiatan KKN dari 10 mahasiswa IPB di sebuah desa terpelencil di Karawang. Lokasi desanya unik banget, persis di ujung jalan, berbatasan langsung dengan pegunungan dan hutan. Mereka tinggal bersama Bapak Kepala Desa saat KKN berlangsung. Lokasi tempat tinggal mereka ini jauh dan sulit banget sinyal. Jarak tempat tinggal mereka pun sama kantor desa itu tuh kurang lebih 7 km. Bayangin, hampir setiap malam setelah berkegiatan, beberapa mahasiswa tuh harus turun ke kantor desa buat dapetin sinyal, kerjain tugas, rapat, ngurusin administrasi KKN, dan lain sebagainya. Biasanya mereka nongkrong di kantor BUMDes yang bersebelahan dengan kafe desa sampai udah akrab banget sama orang-orang yang di sana. Betul banget. Selain itu, di awal-awal KKN, mahasiswa tuh suka banget ngumpul malam-malam, ngobrolin sambil cerita-cerita, dan kebetulan banget di rumah Pak Adi tuh, di rumah Pak Kades tuh ada semacam gazebo terpisah. Jadi mereka tuh suka ngobrol-ngobrol di situ. Ya namanya juga mahasiswa. Ya kalau lagi rame pasti hobinya tuh ngumpul sama sharing. Pas banget nih, ada suatu malam di mana mereka itu saling cerita pengalaman horor kalian. Salah satu mahasiswa di kelompok tersebut, yaitu Adi, menceritakan kisah horor yang dialami oleh temannya di salah satu asrama IPB, di mana ketika temannya tersebut sedang berada di lobi asrama pada malam hari, dia melihat Adi pergi keluar sendirian. Namun ketika dia balik lagi ke kamarnya, ternyata Adi sedang tidur di kasur. Wah, semacam doppelganger gitu ya. Betul. Nah, masalahnya mereka tuh ceritain horor tapi sambil bercanda gitu loh. Nah, Sivitas, udah kebayangkan sama suasana malam hari itu gimana? Desa terpencil, gelap, ditambah lagi cerita horor lengkap deh seremnya. Tapi siapa sangka, cerita seremnya itu justru datang dari pengalaman nyata yang mereka alami sendiri. Malam itu mereka turun berlima. 3 cowok termasuk Ardi, serta 2 cewek dengan 3 motor, dan masing-masing itu saling berboncengan. Kecuali Adi, karena dia bilang mau ke ATM untuk tarik tunai. Di pertengahan jalan, dia ngebut karena ATM terdekat itu cuma ada 1 di minimarket. Kalau di situ gak bisa, ya terpaksa dia harus ke pasar yang jaraknya tuh 7-8 km dari kantor desa. Bayang banget gak itu? Teman-temannya lanjut ke kantor desa seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Adi datang. Lalu dia menyapa dan menjelaskan bahwa dia gagal ambil uang karena uang di ATM-nya habis dan di pasar pun rusak. Setelah itu mereka melakukan aktivitas seperti biasa dan berdiskusi dengan bapak-bapak yang ada di sana terkait perubahan jadwal kegiatan KKN mereka, sambil mengambil foto untuk report ke Instagram KKN-nya. Mereka juga sempat menelepon teman-teman yang ada di rumah
pakai HP-nya Adi. Sambil bercanda, mereka sempet ngebicarain cerita doppelganger itu yang pernah Adi alamin di kampus IPB sebelumnya. Di posisi tersebut, Adi cuman bisa tersenyum. Tidak lama kemudian, Adi pamit ke toilet kafe bareng dengan barista yang mau pulang. Tapi anehnya beberapa menit kemudian, Mereka kembali mendengar suara motor itu. Pantulan cahaya motor itu tuh nembus pintu buram kantor tersebut. Dan yang bikin kaget, Adi masuk lagi dan ngelakuin hal yang sama persis seperti sebelumnya. Dia salaman sama bapak-bapak di sana, bahkan ngomong temennya hal yang sama persis tentang ATM yang gak bisa digunakan itu. teman-temannya yang ada di situ awalnya ngira Adi itu bercanda. Karena pas banget kan sebelumnya mereka lagi ngobrolin cerita doppelganger. Tapi makin lama makin ngeri karena si Adi ini benar-benar serius. Bahkan dia nanya hal-hal yang sama persis seperti apa yang udah mereka obrolin sebelumnya. Bapak-bapak di sana pun kebingungan sama tingkah si Adi ini. Puncaknya, pas Adi nge-scroll Instagram kelompok KKN, mereka semuanya tuh kaget lihat fotonya sendiri. Dia malah nanya, "Loh, ini siapa yang duduk di sini?" Dengan posisi yang persis dia tempatin waktu itu. Semua langsung merinding. Mereka sadar bahwa ada sosok Adi yang lain yang sempat berbincang dengan mereka. Adi yang kedua ini bilang kalau dia tuh sempet mampir ke tempat kelompok KKN di desa lainnya setelah dari ATM di pasar itu. Karena Adi juga butuh uang cash tersebut. Sekitar pukul 10 malam, mereka memutuskan pulang lebih awal. Bahkan minta nemenin salah satu bapak yang di desa di situ searah karena takut. Anehnya si bapak ini ternyata sadar kalau sosok yang pertama kali datang itu bukan Adi. Sampai bapak yang lain ngomong, "Tumben baliknya cepet, ini kan masih sore, dianterin segala lagi. Biasanya juga mandiri." Sesampainya di rumah, mereka semua berkumpul di gazebo membahas masalah tersebut. Akhirnya mereka tanya Adi bukti dia pergi ke desa dengan setelah ke ATM itu. Ternyata dia beneran ada foto bukti itu dan kesaksian teman di desa sebelah yang menyatakan kalau dia memang mampir ke sana. Tapi masalahnya tuh sosok yang pertama kali datang ke kantor desa tuh jelas bukan Adi asli. Barista desa juga ngeliat Adi pergi ke toilet. Padahal menurut Adi sendiri saat dia datang ke kafe itu tuh sudah tutup dan gak ada siapa-siapa lagi. Nah, bahkan ya saat mereka semuanya udah siap melaksanakan kegiatan KKN yang tadi jadwalnya sudah berubah, Adi bingung dan bertanya, kalian mau kemana sih? Sampai hari ini misteri doppelganger itu atau doppelganger itu gak pernah terpecahkan. Sosok itu tuh nyata, berinteraksi nyata, dan yang lebih seremnya, dia tuh ngelakuin aktivitas persis seperti manusia biasa. Nah, Sivitas, pernah gak sih ngalamin hal yang serupa? Kalau pernah, hati-hati aja karena kita gak pernah tahu siapa yang sebenarnya lagi ada di dekat kita. Kalau kalian punya cerita serem lainnya, jangan ragu buat cerita ke kita ya. Kirim aja pengalaman kalian ke Instagram atau TikToknya @podcastkampus. Siapa tahu kita bakal bacain di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode horror berikutnya. Pantengin terus Spotify dan YouTube-nya Podcast Kampus. Tapi kalau kamu masih berani,